Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Hayatuna kulluha ibadah." Hidup kami dan seluruh hidup kami adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Muhammad Abduh, seorang ulama rahimahullah taala, mudah-mudahan Allah merahmati kepada beliau, dia berkata, "Al-hayatu aqidatu sahihah wal ibadah." Hidup itu adalah akidah yang benar, bersih dari segala kesyirikan, baik syirik yang kecil ataupun yang besar, dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada yang diucapkan oleh ulama kita, yaitu Hamka, bahwasanya dia berkata di dalam syairnya, kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam menggayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia, digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudra yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Sedangkan Imam Syafi'i dalam kitabnya Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, dia menyebutkan di dalam judul di dalam kitab tersebut, yaitu Safinah Al-Mu'min, yaitu perahunya orang beriman. Dia berkata, "Inna lillahi ibadan qutana." Sesungguhnya milik Allah, yaitu hamba-hamba Allah yang cerdas. Tarukud dunya wa khawful fitana, itu hamba-hamba yang senantiasa meninggalkan dunia dan takut terhadap fitnah yang ada di dalam dunia. Nadharu fiha falamma 'alimu annaha laysat bihayyi wa tana. Mereka melihat dunia, maka tatkala mengetahuinya dan dia yakin bahwasanya dunia itu bukan kehidupan selama-lamanya. Lantas ja'aluha lujjata wa takhadu salihal a'mali fiha suhuna. Lantas kemudian mereka menjadikan dunia ini seumpama lautan yang sangat luas. Lantas kemudian mereka mengambil amal soleh, yaitu sebagai perahu untuk mengarungi lautan dunia. Dan sungguh semua manusia menghendaki kebahagiaan, baik di dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan kelak, yaitu kehidupan di akhirat. Akan tetapi mereka terkadang tidak tempuh jalan-jalan untuk menuju kebahagiaan itu. Sebagaimana diumpamakan oleh seorang ulama, yaitu Ibnu Athaillah. Dia berkata dalam sebuah, yaitu bait-bait yang indah, "Terjun najata wa illam tasduk masaddikaha, inna safinnata ladajri ala yabis." Engkau harapkan keselamatan hidup di dalam kehidupan dunia, tetapi tidak engkau tempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya perahu tidak akan berlayar di atas bebatuan. Sedangkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia juga berkata, "Laisa lil qulubi syururun wala latatamah illa fi mahabbatillah wa taqarrubu ilaihi bima yuhibbuhu wala tumkinu mahabbatuhu illa bi'iradi an kulli mahbub siwah." Sesungguhnya tidak ada kebahagiaan dalam hati-hati manusia, dan juga tidak ada kenikmatan kebahagiaan yang sempurna di dalam hidup kecuali di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin akan terwujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berpaling dari segala apa saja yang dicintai dari selainnya. Setiap manusia tentunya menghendaki kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan akhirat, sehingga seringkali kemudian kita mendengar lisan-lisan kaum muslimin di belahan dunia ini senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Allah Subhanahu wa taala, berilah kami kebahagiaan dunia ataupun berilah kami kebahagiaan pula di dalam kehidupan akhirat. Akan tetapi berapa banyak orang yang harus tenggelam di dalam kehidupan dunia sehingga ia melupakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkannya, untuk tidak berbuat sekutu kepadanya, sehingga seakan-akan jalan untuk menuju kebahagiaan ia tutup
karena tenggelam di dalam kehidupan dunia. Disebutkan di dalam satu riwayat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi gambaran yang cukup jelas kepada kita semuanya bahwa kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan akhirat, dan jangan sampai kemudian manusia tenggelam di dalam kehidupan dunia ini. Bukan Jabir, yaitu dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepada beliau, yaitu sahabat Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maru bisyuq wa nasu kanafaihi. Rasulullah pernah melewati sebuah pasar dan orang-orang berada di sekelilingnya. Lantas kemudian famaru bijadin as-sakam mayyitin fatanawalluhu fa akhta bi udhuni. Lantas kemudian Nabi melewati bangkai seekor kambing yang kecil, daun telinganya. Beliau mengambil dan kemudian memegang bagian telinganya yang kecil. Seraya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, ayyukum yuhibbu ayyakuna hada lahu bidirham. Siapakah di antara kalian yang mau membeli ini seharga 1 dirham? Faqalu ma nuhibbu anahu lana bisyai' wa ma nasna'u bih. Lantas kemudian mereka menjawab, itu para sahabat Nabi, kami tidak suka memilikinya sama sekali ya Rasulullah. Apa yang akan kami lakukan dengan bangkai kambing yang kecil itu, yaitu kecil daun telinganya? Lantas kemudian Nabi kemudian bersabda, atuhibuna annahu lakum. Apakah kalian mau sekiranya kemudian bangkai kambing ini aku berikan kepadamu? Tidak disuruh untuk membelinya. Lantas kemudian para sahabat kemudian menjawab, wallahi, demi Allah, lau kana haya, kalaupun seandainya kambing itu hidup, kana aibah, maka kambing itu adalah kambing yang cacat. Innahu asyakku, kupingnya kecil lagi, bagaimana mungkin kami menginginkannya ya Rasulullah, sedangkan ia telah menjadi bangkai. Lantas kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi, maka demi Allah, la dunya ahwanu ala Allah min hada alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina, lebih rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pandangan kalian terhadap bangkai kambing ini yang menurut pandangan kalian adalah hina. Maka dunia adalah dalam pandangan Allah lebih hina dari bangkai kambing tersebut. Oleh karena itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali berdoa di dalam bait doa-doanya, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadri li wajhik wa sawqa liqa'ik. Ya Allah Subhanahu wa taala, aku memohon kepadamu agar kelak aku bisa memandang lezat wajahmu, dan berilah aku karunia di dalam hidup untuk senantiasa merindukan perjumpaan denganmu. Ikhwan wa ikhwafillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia keutamaan kepada kita semuanya, dan senantiasa Allah mengaruniakan kepada kita semuanya hidayah taufik untuk melihat kebenaran di dalam kehidupan ini, dan kemudian kita mampu berjalan di atas jalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan Allah Subhanahu wa taala mencintai. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga kelak akan memasukkan kita ke dalam surga, dan surga adalah tempat segala sukacita, tempat segala kenikmatan. Bahkan di dalam surga ada nikmat yang paling tinggi, melebihi nikmat segala-galanya, yaitu tatkala hamba Allah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala telanjang. Oleh karena itulah, marilah kita sama-sama merenungi tentang hakikat kehidupan dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah.